istilah umum. Ya. Oke, kita mulai lagi. Ini direkam oleh Pak Zaki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam kita mempelajari statistik, ada beberapa istilah umum yang mesti kita pahami, ya, karena istilah-istilah ini akan selalu muncul di dalam apa namanya ya, di dalam hari-hari ketika kita bertemu atau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan angka, ya. Nah, jadi dalam statistik itu ada beberapa istilah umum dan istilah-istilah itulah nanti yang kita harapkan mahasiswa peserta kuliah statistik itu dapat memahaminya dengan baik, ya. Nah, ini dia beberapa istilah itu. Nah, yang pertama yang minggu lalu juga sudah coba Ibu sampaikan ya. Ada namanya rasio, ya. Rasio. Kemudian juga ada rasio ketergantungan, kemudian ada proporsi, ya, ada persentase. Nah, yang ini kemarin sudah coba dihitung ya, sudah bisa, mahasiswa semua sudah bisa mencari, kalau disuruh mencari berapa persen gitu ya. Nah, itu udah bisa. Nah, kemudian juga yang sering akan bertemu dengan kita nanti adalah tentang persentase perubahan, ya. Berapa persen peningkatannya misalnya, ya, atau berapa persen penurunannya. Misalnya kalau di dalam ekonomi itu sering kita dengarkan meningkat, ya, misalnya ekspor Indonesia dibanding tahun lalu meningkat 10% misalnya. Atau bisa saja ekspor Indonesia dibanding tahun lalu turun 5%. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menghitung terjadi peningkatan atau penurunan persentase itu? Nah, itu nanti ada istilahnya yang kita kenal dengan persentase perubahan. Ya. Kemudian ini istilah yang pada masa COVID yang sering kali kita dengar adalah rate, ya. Nah, kita sering dengar itu positivity rate-nya sekian gitu ya. Nah, apa itu rate? Nah, itu juga menjadi istilah-istilah yang akan ketemu oleh kita selama kita bicara tentang statistik. Oke. Oke, bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Bu. Oke. Kita bicara rasio. Nah, yang pertama tadi itu rasio ya. Apa itu rasio atau bagaimana cara mencari rasio itu gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah banyaknya kasus dalam satu kelompok dibagi dengan jumlah kasus dalam kelompok lain. Nah, kasus itu mungkin bisa kita ganti misalnya jumlah laki-laki, berapa rasio laki-laki dan perempuan, jumlah jumlah orang yang sarjana dibanding yang tidak sarjana misalnya, ya. Nah, itu kita bisa cari rasionya. Berapa orang yang sudah lulus dibanding yang belum lulus gitu. Nah, itu bisa kita lihat kita hitung nanti. Nah, sebagai contoh gini ya. Nah, ini kalau kita kita di kelas misalnya ya. Nah, kita buat sajalah misalnya contohnya itu di kelas kita sekarang ini ada 12 mahasiswa laki-laki gitu ya. Nah, lalu berapa rasio atau seks rasio gitu ya. Nah, ini kita mencari seks rasio. Berapa seks rasionya kalau di dalam kelas kita itu sekarang ada 12 laki-laki, sementara semua jumlah kita itu sebanyak 35 gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, kita bagi 12 itu dengan jumlah perempuan. Nah, jadi kalau ini bukan 35 semua ya. Jumlah laki-laki 12 orang, jumlah perempuan 35 orang kali 100. Ya.
Nah, dapat 34,28. Nah, kalau Anda coba hitung juga di kalkulator silahkan ya. Nah, 12 orang laki-laki dibagi 35 orang perempuan dikali 100. Maka kita dapat nanti 34,28. Nah, itu Maaf Bu, Yep. ininya tidak terlihat Bu. Oh iya, PPT-nya nggak kelihatan ya, Ki? PPT-nya terlihat tapi Apa? tidak besar gitu. Oh gitu ya? Ya. Gimana tuh? Ini udah Ibu itu kan? Di Iya, stop dulu share screen-nya. Oh gitu. Nah, ulang Ya, lagi. ulang lagi ya. Nah, ini Ki? Terlihat. Oke. Nah, coba nanti di apa sendiri ya, dicoba dengan angka yang lain gitu ya. Kalau ini kan contohnya angkanya 12/35. Jadi jumlah perempuannya 35, jumlah laki-lakinya 12. Kalau ditanya nanti berapa seks rasio apabila jumlah laki-laki 12, jumlah perempuan 35, nah maka Anda bisa mencarinya itu 12/35 dikali 100. Nah, maka ketemulah angka 34,28. Nah, apa artinya angka 34,28 itu? Nah, ini sudah semacam kesepakatan dalam apa ya, di dalam bicara seks rasio atau rasio jenis kelamin itu, bahwa angka 100 itu menjadi pembanding ya. Jadi kalau 34,28, nah, kan enggak ada juga orang 28 ya, koma gitu ya. Jadi kita bulatkan saja 34. Nah, setiap 100 perempuan terdapat 34 orang laki-laki. Nah, jadi itu kalau ditanya seks rasio dari 12 dan 35 itu, maka ketemulah 34,28. Artinya, kalau ada 100 orang di kelas itu, maka laki-lakinya akan berjumlah 34. Nah, jadi kalau seks rasio selalu harus ingat ya bahwa pembandingnya itu atau pengalinya itu atau pedomannya itu adalah 100 perempuan ya. Jadi andaikan nanti kita ketemu misalnya setelah kita bagi laki-laki dan perempuan ini lalu ketemu misalnya 102 angka ini misalnya ya, angka 34,28 ini jadi 102. Artinya apa? Indonesia itu sekarang 101 malah seks rasionya. Apa artinya itu? Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Kalau angka 3428 ini menjadi 101 artinya apa itu? Loh, silakan. Menjawab, Bu. Ya, silakan. Khusran. Menurut yang saya tahu, 101 banyaknya 101 laki-laki dari setiap 100 perempuan. Oke, nah jadi artinya di setiap 100 perempuan, nah dia tetap mulainya dari sini membacanya ya, setiap 100 perempuan terdapat 101 orang laki-laki. Nah, itu rasio jenis kelamin Indonesia sekarang seperti itu ya. Jadi lebih banyak, siapa tuh? Yang lebih banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Bu. Banyak laki-laki ya. Jadi kalau ada 100 perempuan, maka laki-lakinya 101. Artinya jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Nah, itu yang seks rasio ya. Nah, nanti pun kalau kalau kita bukan mencari seks rasio, kita hanya mencari rasio, nah tetap aja jumlah apa yang mau kita cari ya. Misalnya rasio apa? Ya, rasio antara orang yang sekolah dengan orang yang tidak sekolah kali 100. Nah, ketemu rasionya nanti ya. Nah, kalau untuk
seks rasio atau rasio jenis kelamin, nah maka panduan kita adalah kepada 100 perempuan, ya. Nah, jadi ini silakan dicobakan di buku PR dengan mengganti angka-angkanya supaya nanti Anda semua bisa menjadi lebih paham. Ya, catat di buku PR, tapi jangan angka-angka ini yang digunakan. Nah, gunakan angka yang lain. Nah, lalu tulis maksudnya dengan bahasa Anda sendiri, ya, sehingga Anda lebih paham nanti. Oke. Kita masuk yang kedua. Oke, ini rasio ketergantungan. Nah, tadi rasio jenis kelamin, nah sekarang rasio ketergantungan atau dependent ratio. Nah, ini juga sering digunakan untuk melihat ya tingkat ketergantungan satu kelompok terhadap kelompok lain. Nah, ini juga sering digunakan orang untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu kelompok. Ya. Nah, misalnya ini. Ketika kita mencari rasio ketergantungan, sebentar ya, Dek. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita mau mengukur tingkat ketergantungan penduduk misalnya di suatu daerah ya atau di suatu tempat atau termasuk di suatu negara ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah jumlah orang yang lebih muda dari 15 tahun dan lebih tua dari 64 tahun itu dijumlahkan. Nah, kenapa lebih muda dari 15 tahun? Asumsinya adalah orang di bawah 15 tahun itu belum punya penghasilan, ya. Secara ekonomi dia tergantung kepada orang dewasa. Nah, kemudian orang yang lebih tua dari 64 tahun diasumsikan juga dia sudah tidak produktif, ya. Nah, hidupnya itu juga tergantung kepada orang yang lebih muda, ya. Nah, jadi jumlah orang yang lebih muda dari 15 tahun ditambah yang lebih tua dari 64 tahun dibagi dengan jumlah orang yang berumur 15 sampai 64 tahun. Ya, atau mungkin 16 sampai 63 tahun lebih pasnya nih. Ya, karena 15 tahun ke bawah tuh kita hitung tadi. Jadi kenapa kita menggunakan ini secara statistik ini sudah diakui gitu ya bahwa 15 tahun ke bawah itu adalah orang-orang yang belum produktif, di atas 64 tahun orang yang sudah tidak lagi produktif. Nah, kalau kita hitung gitu ya, ini kali 100 juga. Dependence ratio Indonesia itu ini tahun berapa ya Bu, lupa ini. Adalah 45,46. Nah, ini tetap juga ke 100 ya. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 46 jiwa penduduk usia tidak produktif atau belum produktif. Nah, kalau begini kira-kira negara-negara yang seperti ini negara yang sudah sejahtera penduduknya atau belum? Setiap 100 orang menanggung 46. Sudah sejahtera kira-kira belum? Belum tuh. Belum, gitu ya. Artinya setiap orang menanggung minimal tuh 1 orang gitu ya. Oke, nah
Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat ketergantungan. Jadi kalau misalnya angka 45,6 ini jadi 70 misalnya, nah itu artinya tingkat ketergantungan sebuah negara itu, sebuah kelompok, sebuah masyarakat, atau sebuah keluarga itu tinggi. Gitu. Ya, nah sekarang silakan dicoba hitung rasio ketergantungan dalam keluarga masing-masing. Nah, gimana cara ngitungnya? Kalau di keluarga Anda itu misalnya ada anak di bawah 15 tahun. Nah, tapi kalau ini kan negara ya. Tapi di kelas di keluarga Anda bahkan umur Anda berapa sekarang? 18 ya. 18-19 tahun itu masih belum produktif. Nah, coba dihitung yang bekerja dan yang tidak bekerja gitu. Jadi yang bekerja, yang tidak bekerja dibagi yang bekerja atau berpenghasilan dikali 100. Nah, berapa rasio ketergantungan masing-masing di keluarga Anda kira-kira? Semakin kecil angkanya, semakin kecil juga tingkat ketergantungan sebenarnya. Coba hitung berapa jumlah yang belum berpenghasilan dibagi yang sudah berpenghasilan kali 100. Silakan dicari dulu di PR. Tulis di buku PR ya. Oke, nanti kita diskusikan ya. Silakan dikerjakan dulu. Untuk masing-masing keluarga bikin. Oke ya. Sudah bisa ya? Oke, kita lanjutkan berikut proporsi. Nah, proporsi itu jumlah pada satu kelompok dibagi dengan jumlah semua kelompok. Nah, misalnya sekarang jumlah mahasiswa kita berapa? 32 gitu ya. Lalu kita mau melihat berapa proporsi laki-laki. Nah, dari 32 itu laki-lakinya ada berapa? Misalnya 9 gitu ya. Nah, kita akan bisa hitung berapa proporsi laki-laki di kelas statistik Senin ini. Ya, berarti 9 dibagi 32 ya. Nah, bagilah 9 dengan 32 itu dapatnya berapa? Ya, terserah Anda mau punya angka yang lain silahkan gitu ya. Berapa proporsi anak-anak dalam keluarga Anda misalnya bisa juga gitu ya. Berapa proporsi lansia di dalam keluarga besar Anda misalnya. Nah, kita bisa ketemu tuh. Nah, ini contoh ya. Mahasiswa statistik dari luar kota Padang itu 37 orang yang dari luar kota. Sementara jumlah semua mahasiswa statistik itu adalah 56 orang. Nah, berapa proporsinya? Ya, proporsi yang dari luar kota itu. Nah, maka bisa dihitung 37 orang, 37 dibagi 56. Nah, proporsi itu angkanya akan selalu dalam bentuk desimal. Ya. 0, ya 1, gitu. Ya, jadi proporsi itu angkanya selalu dalam bentuk koma. Nah, jadi jumlah yang kita mau cari dibagi dengan jumlah semua ya, semua populasi gitu ya. Nah,
itu akan ketemu nanti yang namanya proporsi. Bisa juga Anda hitung nanti berapa ya proporsi lansia di dalam keluarga Anda. Misalnya ada kakek nenek Anda 2. Di rumah itu ada 10 orang, berarti 2/10. Gitu. Ketemulah itu. Berapa tuh? 2/10 dapat 0, berapa. Nah, itu proporsi. Ya, jadi mencari proporsi itu sangat mudah sebenarnya ketika kita tahu caranya. Ya, jadi apapun bentuk soal ya yang ditanya proporsi, misalnya berapa proporsi yang beragama non-muslim di kelas kita, misalnya gitu ya. Nah, kalau ada 2 berarti 2/32. Nah, berapa? Ketemulah pecahan berkomanya itu. Oke, itu yang harus Anda ingat. Kalau proporsi itu dia langsung kita bagi, ya. Dan angkanya akan biasanya pecahan berkoma. Kenapa? Karena seringkali yang kita cari proporsi itu adalah bahagian ya dari sebuah populasi. Oke. Itu tentang proporsi. Silakan Anda bikin contoh sendiri di PR itu dengan angka-angka yang Anda pahami sendiri dan kemudian tulislah cara mencarinya bagaimana, maksudnya seperti apa, dengan bahasa sendiri. Oke, nah kemudian setelah kita tahu proporsi, maka dengan mudah kita menemukan persentase. Ya, persentase itu adalah proporsi dikali 100. Jadi sangat mudah dari proporsi ke persentase. Ya, proporsi itu kita kali dengan 100 ya. Nah, ini udah ketemu tadi proporsi mahasiswa statistik yang berasal dari luar Kota Padang adalah 0,66. Nah, tinggal kita kalikan 0,66 kali 100. Nah, setiap kita mengali 100 maka 2 angka yang di belakang koma ini harus pindah ke depan gitu ya, sehingga 66 ya 0,66 kalau dikali 100 maka dia menjadi 66%. Jadi 0,66 itu sama dengan 66%. Ya. Kalau misalnya dia tadinya 6,6 gitu ya, kalau dikali 100 maka dia menjadi berapa? Ada 660%? Enggak ya. Persen itu 100. 100% itu adalah yang paling besarnya begitu. Oke. Nah, jadi sangat mudah ya mencari persen itu kalau proporsinya sudah kita ketahui. Oke, silakan kasih contoh nanti ya sendiri. Nah, kemudian ini yang kita bilang tadi persentase perubahan. Kita diminta untuk misalnya menentukan berapa persen pertambahan atau berkurangnya penduduk, misalnya tahun 2000 penduduk suatu desa itu 1.500 misalnya. Tahun 2022 karena banyak pandemi COVID misalnya jumlah penduduknya menjadi 1.350 misalnya. Nah, kalau ditanya nanti berapa persen perubahan penduduk dari 2020 menjadi kepada tahun 2022, maka cara atau rumusnya itu seperti ini. Ya, jumlah saat tertentu. Nah, saat tertentu itu yang kita lagi kita lagi mau cari gitu. Saat tertentu misalnya 2022 berapa lagi jumlah penduduk gitu ya. Nah, kemudian dikurangi dengan jumlah semula. Awalnya berapa gitu ya. Kemudian dibagi kembali dengan jumlah semula dikali 100 gitu. Nah, contohnya nih kita kasih contoh nih. Tahun 2018 jumlah mahasiswa PPKN itu 355 orang.
Nah, sekarang di tahun 2022 jumlah mahasiswa itu menjadi 598 orang. Meningkat atau menurun? Meningkat, Bu. Meningkat. Nah, yang ditanya sekarang berapa persen peningkatannya? Nah, kalau jumlahnya mungkin Anda tinggal kurangi aja ya. Nah, tapi kalau kita menanyakan berapa persen peningkatannya atau perubahannya berapa persen, maka masukkanlah angka-angka itu ke dalam rumus tadi, yaitu jumlah saat tertentu itu maksudnya jumlah saat ini, ya saat kita bicara tahun 2022 itu. 598 dikurang 355 dibagi 355 kali 100. Nah, dapatnya berapa? Nah, coba Anda cari. Apa benar nih dapatnya 68,45? Coba dicari. Benar nggak tuh? Benar, Bu. Benar ya. Nah, Ya, Bu. artinya 68,45% peningkatan atau penurunan? Meningkat, Bu. Peningkatan, Bu. Peningkatan. Jadi terjadi peningkatan jumlah mahasiswa PPKN 2 tahun terakhir. 1822 berapa? 4 tahun ya. 4 tahun, selama 4 tahun itu terjadi peningkatannya 68,45%. Nah, kalau perubahan itu meningkat, itu kita sebut dengan perubahan positif. Bila menurun, itu disebut dengan perubahan negatif. Jadi nanti bisa ditanya perubahannya positif apa negatif. Kalau meningkat berarti positif, kalau menurun berarti negatif. Oke ya, jadi silakan bikin contoh sendiri lagi. Jangan angka yang ini dipakai biar Anda paham maksudnya apa. Anda bisa saja misalnya contoh uang belanja sekarang 2.500.000, uang belanja bulan lalu 2.350.000 misalnya, atau uang belanja bulan lalu 3 juta. Nah, lalu berarti Anda kurang itu ya, 2.500.000 dikurang 3 juta dibagi 3 juta lagi ya, dibagi 3 juta ya. Nah, kali ini. Nah, itu nanti dapatnya negatif itu ya, karena menurun. Ya. Minusnya pasti di min 68 misalnya. Ya, kalau min 68 berarti terjadi penurunan. Persentasenya menurun sebanyak 68% misalnya. Ya, jadi kenapa kita perlu bicara tentang persentase perubahan? Itu akan memberi kemudahan kepada orang ya untuk mengetahui terjadi peningkatan atau penurunan itu berapa besar gitu. Kalau enggak kan Anda susah mencarinya nih, berapa meningkatnya jumlah mahasiswa dari 2018 ke 2022. Berarti kan dari 355 nih meningkat ke 598 itu berapa angkanya gitu ya. Jadi sulit. Dan juga tidak banyak memberi makna. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk persen, kita udah bisa melihat, besar peningkatannya. Kecil peningkatannya. Terjadi penurunan. Besar penurunannya. Nah, jadi sangat banyak memberikan informasi kepada kita, kepada masyarakat ya, kalau itu menyangkut masalah pembangunan misalnya, nah itu akan sangat mudah memberikan informasi ya kepada masyarakat. Misalnya kalau Anda ganti ini dengan misalnya partisipasi politik tahun sekian sekian, tahun pemilu tahun 2024 nanti mungkin sekian gitu ya. Nah, Anda bisa mencari nanti ini meningkat atau turun misalnya. Ya, dari partisipasi 2014 dibanding 2019 misalnya. Nah, ini kalau Anda nanti melakukan penelitian
cara-cara hitungan seperti ini juga akan membuat laporan penelitian Anda tuh menjadi berkelas, ya, menjadi paham orang. Jadi tidak sekedar terjadi peningkatan. Peningkatannya berapa? Nah, kalau angka-angkanya ada, Anda dengan mudah untuk menghitung-hitungnya. Ya, jangan sekedar dibilang terjadi peningkatan, ya. Tapi berapa persen? Nah, Anda bisa buatnya seperti ini. Ya, jadi nanti meskipun nanti mungkin penelitiannya kualitatif, tapi kalau ada angka-angka di dalam laporan kualitatif itu akan sangat sangat memperkuat data kualitatif Anda. Nah, apalagi kalau penelitiannya kuantitatif itu wajib ya dalam bentuk angka. Oke ya, itu persentase perubahan. Nah, ini yang Bu bilang tadi rate ya. Rate. Nah, itu sering kita dengar ini ya, rasio dari jumlah kejadian pada suatu kategori kelompok dengan total jumlah elemen dari kelompok yang menjadi perhatian. Nah, ini yang sangat yang sangat sering dan familiar ini ya, infant mortality rate. Nah, ini tingkat kematian atau jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran. Nah, jadi di Indonesia itu kalau Anda baca laporan-laporan BPS, nah itu angka-angka ini akan selalu ada nih, IMR namanya, ya, infant mortality rate. Jumlah kematian bayi pernya itu 1000 kelahiran. Nah, kalau ini di Indonesia tahun 2021 data menunjukkan bahwa IMR Indonesia itu 17,116. Ya, artinya apa? Artinya setiap 1000 kelahiran terdapat 17 bayi yang meninggal. Itu artinya. Jadi ukurannya 1000 kalau untuk bayi. Nah, tapi kalau untuk maternal mortality rate, jumlah kematian ibu melahirkan itu per 100.000. Nah, Indonesia tahun 2017 angkanya itu 177. Nah, ini salah nih, sorry ini. Ini salah nih, bukan ini 377 sebenarnya nih. Ya. Artinya apa? Setiap 100.000 kelahiran terdapat 377 yang meninggal ibu melahirkan itu. Nah, Indonesia sekarang juga masih menjadi salah satu negara di ASEAN yang MMR-nya itu tertinggi. Nah, masih belum banyak penurunannya. Nanti Anda juga bisa lihat berapa persen penurunannya setiap tahun. Nanti bisa kita hitung juga dengan persentase perubahan tadi. Atau jangan-jangan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Nah, kalau tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, bayi yang meninggal juga begitu, ibu melahirkan yang meninggal juga begitu. Nah, itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk mengkritisi kebijakan kesehatan pemerintah gitu loh. Ya, jadi itu gunanya kita mengerti tentang rate, mengerti tentang proporsi, mengerti tentang perubahan persentase perubahan. Nah, itu gunanya salah satunya. Oke, nah ini mungkin tidak perlu kita mencari-cari, dia udah ada nih, ya IMR dan MMR ini sudah ada di data BPS sudah ada. Nah, ini yang sekarang ya, atau sejak 2022 sudah agak kurang ya pengumuman tentang positivity rate ini. Ya, tapi tahun 2000 sampai 2021 ini kita hampir setiap hari diberitahu bahwa positivity rate DKI Jakarta itu sekian, positivity rate Jawa Barat sekian, Jawa Timur sekian, luar Jawa sekian gitu ya. Nah, ini misalnya nih berita dari kompas.com nih. Ini tahun 2021 nih, Februari 2021 ya. Setahun yang lalu, ya berarti setahun yang lalu ya. Rasio jumlah kasus positif atau yang disebut dengan positivity rate COVID-19
mencapai 40,07%. Nah, angka ini merupakan yang tertinggi selama pandemi berlangsung, hampir 12 bulan. Nah, ini angkanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat positivity rate itu, ya kalau 40% itu artinya apa ya? Tinggi gitu. Bahkan WHO tuh hanya mentolerir sampai 5-10% ya. Jadi positivity rate merupakan rasio jumlah kasus konfirmasi ya, konfirmasi positif berbanding dengan total tes atau pemeriksaan di suatu wilayah ya. Jadi kalau yang diperiksa itu ada 1 juta, kemudian yang terkonfirmasi positif itu ada misalnya 600 gitu ya. Nah, itu artinya ada berapa persen itu positivity rate-nya gitu ya. Jadi tingginya positivity rate menggambarkan penularan COVID-19 di masyarakat itu juga tinggi. Nah, kita sekarang kenapa kita kembali lagi ke PPKM level 3 itu salah satunya juga karena positivity rate COVID-19 itu kembali naik gitu. Nah, jadi bagaimana supaya positivity rate itu rendah? Nah, tentu harapannya banyak orang yang dites harusnya sedikit yang terkonfirmasi positif. Nah, itu artinya nanti positivity rate COVID-19 itu akan turun gitu. Nah, tapi kalau banyak yang dites ternyata lebih banyak lagi yang yang positifnya, nah itu artinya penularannya sedang banyak di suatu tempat itu. Oke, nah jadi itu ya, penting kita memahami beberapa istilah itu di dalam belajar statistik. Nah, dan ini juga nanti akan berguna ketika Anda harus berhadapan dengan beberapa isu ya, misalnya isu ketergantungan tadi kita harus paham rasio ya, paham rasio ketergantungan. Ketika kita berhadapan dengan apakah terjadi peningkatan atau penurunan, nah maka kita juga berhadapan dengan persentase perubahan ya. Nah, kemudian juga tadi kita bicara tentang rasio ya. Kita juga bicara tentang rate. Nah, rate ini sebenarnya kita tidak tidak perlu, tidak banyak juga di dalam statistik nanti Anda mencari rate ini, tetapi istilah ini menjadi semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana penyebaran sesuatu ya. Salah satunya sekarang kita berhadapan dengan penyebaran COVID-19. Oke, mungkin itu beberapa istilah ya yang perlu dipahami di dalam belajar statistik.